Fans Malaysia tertawa bahagia usai timnas Indonesia dibantai Jepang dan sebut skuad Garuda bikin malu Asia Tenggara. Ya, fans sepak bola negeri jiran Malaysia nampaknya sedang bahagia setelah mengetahui timnas Indonesia kalah telak di kandang sendiri melawan Jepang. Euforia kebahagiaan para fans Malaysia itu terlihat jelas di media sosial X. Salah satu akun fans Malaysia menyebut kalau kemenangan Jepang ini sebagai kemenangan yang mudah dengan skor akhir yang sangat mencolok. Diketahui Jepang menang mudah di Gelora Bung Karno. Kemenangan mudah, tulis salah satu akun fans Malaysia. Tidak hanya itu, fans sepak bola dari negeri jiran Malaysia juga memberikan komentar pedas kepada skuad Garuda, yang mana menurut salah satu akun lainnya, kekalahan Indonesia ini adalah aib bagi sepak bola Asia Tenggara. Rizky Ridho dan kawan-kawan dianggap sudah bikin malu sepak bola Asia Tenggara. Ya, memang kekalahan Indonesia ini bisa dikatakan cukup berat bagi timnas Indonesia dan para pendukungnya. Namun, pernyataan fans Malaysia yang mengatakan kekalahan Indonesia ini sebagai aib bagi sepak bola Asia Tenggara adalah sesuatu yang tidak berdasar dan hanya bualan iri hati serta dengki saja. Sebab kekalahan dari tim sekuat Jepang bukanlah hal yang memalukan, melainkan bagian dari proses pembelajaran dan peningkatan. Seperti kata orang bijak, menang kalah itu hal biasa. Kita bermain untuk mencari pengalaman. Jika tim lawan menang dan kita kalah, kita lihat kekurangan tim kita apa dan kita harus begini, semua kompak main seperti itu. Apapun itu, timnas Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang kuat dalam beberapa tahun terakhir dan memiliki potensi besar untuk terus maju. Semoga kekalahan ini bisa menjadi motivasi bagi skuad Garuda untuk terus bekerja lebih keras lagi dan membuktikan kemampuan mereka di masa depan. Nah, gimana menurut kalian melihat komentar konyol dari fans Malaysia ini, guys? Malaysia secara matematis berhasil menyalip ranking FIFA Timnas Indonesia setelah kedua tim sama-sama menjalani satu pertandingan dalam periode FIFA Matchday November 2024. Fans mereka pun menyikapinya dengan kalimat sindiran. Malaysia kini naik ke peringkat 128 dalam ranking FIFA dengan koleksi 1,11699 poin. Keberhasilan itu didasarkan pada kemenangan 3-1 mereka atas Laos dalam laga uji coba pada 14 November lalu. Setelah kita melihat video tadi ya, memang fans dan juga media Malaysia ini lagi bahagia banget guys. Karena tim nasional Indonesia itu berhasil dikalahkan Jepang 4-0 di kandang Indonesia di Gelora Bung Karno. Otomatis ini juga sesuai dengan harapan mereka. Karena ketika tim nasional Malaysia bisa mengalahkan Laos di tanggal 14 November, dan tim nasional Indonesia bisa dikalahkan tim nasional Jepang, otomatis tim nasional Malaysia rankingnya itu bakalan di atas Indonesia. Dan itu terbukti. Nah makanya media Malaysia ini senang banget ya. Dan juga menyindir tim nasional Indonesia. Difahamkan Jepun menang dengan mudah di Gelora Bung Karno. 4-0, easy match. Jadi selain itu, media Malaysia ini menganggap tim nasional Indonesia ini adalah sebagai aib ASEAN. Parah banget sih. Ada-ada aja ya media Malaysia ini ya. Kemarin menyindir timnas futsal Indonesia yang menganggap bahwasanya skip futsal tak penting. Nah sekarang ini menyindir tim nasional Indonesia yang dibantai Jepang 4-0. Yang dianggapnya sebagai aib ASEAN. Jadi bingung ya, sebenarnya apa sih prestasi Malaysia ya? Kita lihat aja lah di tahun 2024 ini ya. Oke, kalian bisa memenangkan Piala Merdeka. Terus juga kalian bisa menahan imbang Korea Selatan. Selain itu juga kalian bisa menang melawan tim nasional Laos kemarin kan. Nah, jika dibandingkan dengan tim nasional Indonesia, apakah apple to apple? Sedangkan tim nasional Indonesia kan di semua kelompok umur itu bisa masuk Piala Asia. Bagaimana dengan Malaysia? Selain itu, tim nasional Indonesia juga bisa masuk ke round 3 kualifikasi Piala Dunia. Yang selangkah lagi itu bisa masuk ke Piala Dunia. Dan itu juga harapan semua supporter Indonesia. Walaupun memang saat ini kita menjadi juru kunci ya. Tapi ini masih ada kesempatan ya di 5 pertandingan berikutnya. Dan tim nasional Jepang itu bukan tim nasional yang sekelas Asia.
Tim nasional Jepang itu kelasnya itu dunia. Kita lihat aja lah Jerman ya. Jerman aja dibantai 4-1 men dengan Jepang. Jadi tim nasional Indonesia 4-0 itu bukan sebuah hal yang buruk ya. Bukan aib ASEAN. Bagaimana dengan tim nasional Malaysia dibantai 4-0 oleh New Zealand? Sedangkan New Zealand kan rankingnya kan masih 90 dunia. Tim nasional Jepang itu rankingnya 15 dunia men. Jauh dengan New Zealand. Itu nggak sebanding kan pasti kan. Kita lihat aja lah tim nasional Cina ya. Yang rankingnya itu 91 dunia. Itu dibantai 7-0 men. 7-0 oleh Jepang. Terus juga ada Bahrain. Dibantai 5-0 oleh Jepang. Mereka rankingnya 76 dunia. Indonesia ranking 130 dunia. Bukankah lebih baik dibandingkan negara Cina dan juga Bahrain? Selain itu, juga media Malaysia ini ya, OneFootball MY ini menyindir tim nasional Indonesia ya, dengan memposting ya pertandingan antara Jepang dan juga Vietnam, yang pada waktu itu timnas Vietnam ini bisa menahan imbang Jepang dengan skor 1-1. King ASEAN with full lokal. Sedangkan tim nasional Indonesia dengan pemain diaspora semua itu bisa kalah 4-0. Dan selain itu, media ini juga mempostingnya Malaysia lebih bagus dari Portugal ya, dengan memposting Korea Selatan ini berhasil memenangkan pertandingan versus Portugal. Nah, sedangkan kan kita ingat tuh, Malaysia itu kan bisa menahan imbang Korea Selatan 2-2. Sedangkan Portugal itu kalah dengan Korea Selatan. Kayak gitu maksudnya ya. Jadi berkaitan dengan postingan ini ya, pertandingan antara Jepang dan juga Vietnam pada waktu itu, memang skuad dari Vietnam ini benar-benar kolektif banget ya. Dan benar-benar kuat waktu diasuh oleh Park Hang-seo. Timnas Vietnam ini lagi on fire banget pada waktu diasuh oleh Park Hang-seo. Makanya pertandingan melawan Jepang itu hanya imbang ya. Jadi Vietnam ini bisa menahan imbang Jepang. Tapi timnas Jepang yang sekarang itu beda dengan yang dulu di tahun 2022. Saya yakin ketika diadu lagi ya pertandingan antara tim nasional Vietnam dan juga Jepang, tim nasional Vietnam ini jadi bulan-bulanan, udah pasti jadi lumbung gol. Udah pasti di atas dari kekalahan Indonesia. Bisa dites lah nanti di Piala Asia kayak gimana. Nah, selain itu di pertandingan antara Korea Selatan dan juga Portugal, dan juga di sini Korea Selatan ini bisa memenangkan pertandingan melawan Portugal. Sedangkan di pertandingan sebelumnya, tim nasional Malaysia ini bisa menahan imbang Korea Selatan. Oke lah kalau misalkan tim nasional Malaysia ini bisa menahan imbang, kalian hebat lah ya. Nah, tapi kita akan cek ya di Piala Asia kayak gimana. Nah, tapi kan kita nggak tahu nih, Korea Selatan ini benar-benar serius nggak pada waktu melawan Malaysia? Apakah hanya untuk menghindari bertemu dengan salah satu tim kuat lainnya? Kita nggak tahu. Tapi tetap ya, kita apresiasi lah tim nasional Malaysia waktu itu ya. Nanti kita akan lihat ya di Piala Asia seperti apa. Mudah-mudahan sih bisa bertemu dengan Korea Selatan lagi. Nah, kalau misalkan kalian bisa menahan imbang Korea Selatan, otomatis tim nasional Malaysia ini benar-benar kuat dong ya. Tapi kenapa bisa kalah dengan New Zealand? Dan di sini kalian, kalau misalkan tim nasional kalian ini kuat, kenapa laga uji coba yang kalian pilih itu melawan Laos dan juga India? Kenapa nggak dengan tim-tim yang kuat lainnya? Di 50 besar ke atas lah. Itu kan untuk menguji kekuatan dari tim nasional kalian. Apakah benar kalian itu sudah sekuat dengan Korea Selatan? Ya itu kan wajib dibuktikan. Kalian melakukan uji coba dengan tim nasional Laos, tim nasional India, yang notabene udah pasti jauh di bawah Korea Selatan. Nggak make sense ya. Sedangkan tim nasional Laos kan 180 dunia ya. Jauh banget dengan tim nasional Korea Selatan. Gimana nih para supporter tim nasional Indonesia menanggapi hal ini? Selain itu, media Malaysia ini ya, OneFootball MY ini juga memposting berkaitan dengan tim nasional Malaysia ini berada di ranking 128 dunia.
itu di atas dari ranking tim nasional Indonesia yang berada di ranking 129 dunia. Dan di sini dia menyebutkan much respect atas banner yang dibuat. Di sini bannernya itu tertulis hidup kadang di atas, kadang di bawah. Jadi ini menyindir tim nasional Indonesia yang sekarang itu ada di bawah tim nasional Malaysia rankingnya. Tim nasional Malaysia ini juga akan melakukan pertandingan uji coba melawan India. Nah, ketika tim nasional Malaysia nanti menang melawan India, tim nasional Malaysia ini berharap tim nasional Indonesia versus Arab Saudi itu kalah. Otomatis tim nasional Malaysia rankingnya itu bakal naik lagi di atas dari tim nasional Indonesia. Dan di sini netizen dan juga supporter Indonesia tidak tinggal diam ya atas sindiran-sindiran yang dilakukan oleh media Malaysia, OneFootball MY ini. Netizen Indonesia langsung ya memberikan balasan-balasan menohoknya ke media tersebut. Tentunya kita para supporter dan juga pendukung tim nasional Indonesia berharap pertandingan besok ya tim nasional Indonesia ini bisa memetik poin, bisa menang, dan itu wajib ya. Karena ini adalah kesempatan kita untuk bisa masuk ke round selanjutnya. Kita harus menang lawan Arab Saudi, harus menang lawan Bahrain, harus menang lawan Cina. Itu wajib kalau misalkan tim nasional Indonesia mau lolos ke round selanjutnya. Oke, kita doakan aja ya guys. Dan untuk media Malaysia OneFootball MY, nggak usah lah cari-cari perhatian ya ke tim nasional Indonesia ataupun netizen Indonesia. Kalian fokus ke tim nasional kalian aja lah. Kalau misalkan tim nasional kalian memang sekuat Korea Selatan, carilah lawan tanding yang sebanding. Jangan kalian bilang tim nasional kalian itu sekuat Korea Selatan, tapi kalian cari timnya itu yang jauh di bawah dari kalian. Itu kan nggak sesuai omongan. Carilah negara yang rankingnya itu di atas 50. Nah, itu baru kalian bisa membuktikan kualitas dari tim nasional Malaysia. Oke? Tetap semangat, pantang menyerah, tetap dukung timnas. Karena timnas butuh dukungan kita. Jangan lupa baku hantam dan cerot di kolom komentar. See you the next video. Bye-bye. Directed by Yulinuha Project. Thank you, Scheduler. Jangan lupa klik subscribe dan share kat Punpun Sembuya.